Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Wahid Zainul Arif dari SMK Negeri 3 Jepara. Hari ini Senin, tanggal 29 November 2021 akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka UKIN Profesi Guru Gelombang Kedua LPTK UIN Seisu. Atas bimbingan, saran, kritikan, semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Ucapan gerak. Tegak, gerak. Sebelum masuk ke kelas, mari kita menjalankan protokol kesehatan dengan mencuci tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa asbahtum? Alhamdulillah, di pagi hari ini anak-anakku kita masih diberi kesempatan bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan di pagi hari ini mendapatkan keberkahan, ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma Amin. Sebelum kita mulai KPM pembelajaran, yaitu materi masuknya Islam di Nusantara, mari kita berdoa lebih dahulu. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang saya cintai, di pagi hari ini masuk semua? Alhamdulillah masuk semuanya. Izinkanlah saya mau mengabsen dulu kelas 12 MM1. Adit Alfian Hidayat, Amanda Friska, Dava Viko Aslekan, Elian Stefani, Yoga Jonathan. Alhamdulillah masuk semuanya anakku. Semoga diberikan kesehatan walaupun kita masih dalam keadaan PPM. Tetap semangat. Amin Allahumma amin. Anak-anakku, di pagi hari ini sebelum kita masuk KBM, yaitu materi masuknya Islam ke Nusantara, mari kita tadarus dulu, yaitu surat Ali Imran. Kita tadarus dulu surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa
Subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita sudah baca surat Al-Imran ayat 190, 191. Semoga mendapatkan keberkahan di pagi hari ini. Amin Allahumma amin. Anak-anakku, di pagi hari ini tujuan pembelajaran yaitu setelah kalian nanti mengamati, mengikuti pembelajaran di pagi hari ini, nanti kalian diharapkan satu, menganalisis strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia dengan baik. Jadi nanti kalian bisa menganalisa strategi dakwah. Yang kedua, dapat menganalisis sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang ketiga, dapat menyajikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia sehingga bisa diterapkan. Karena kalian harus bisa berdakwah minimal di daerah kalian masing-masing sehingga Islam tetap lestari selama-lamanya dan akhirnya kita mendapatkan predikat umat Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Baik itu. Alhamdulillah tujuannya semoga bisa berjalan tidak ada ulur. Sebelum kita masuk, silakan kalian mengerjakan pretest. Pretest silakan dibuka HP-nya dibuka. Kerjakan pretest. Pretest yang ada di sini silakan. Ada HTTP Bibli masuknya Islam. Silakan linknya dimasukkan. HTTP masuknya Islam di Nusantara. Ya silakan kalian kerjakan. Tak kasih waktu 5 menit. Ya waktunya sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Dan dikirim semuanya ya. Nah itulah hasil skor pretest kalian. Ada yang 80, 70, 80, 60. Itu sebagai modal kalian nanti mengikuti pembelajaran materi masuknya Islam di Nusantara. Kita lanjut, yaitu persepsi materi yang pernah kita pelajari minggu kemarin, yaitu pernikahan. Pernikahan adalah ibadah dan merupakan sunnah Rasul. Jadi pernikahan adalah ibadah dan merupakan sunnah Rasul. Apa yang kalian ketahui tentang pernikahan? Siapa yang tahu? Ya silakan Afian. Suatu akad berupa kata menikah atau kawin untuk membenarkan hubungan badan dengan orang lain. Ya betul sekali. Jadi pernikahan yaitu suatu akad yang berupa kata-kata menikah, kawin, sehingga bisa menghalalkan hubungan badan dengan orang lain. Terus yang kedua, jelaskan tujuan pernikahan. Siapa yang bisa? Ya silakan, siapa namanya? Oh Amanda, ya silakan Mbak Amanda. Tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang serasi dan penuh kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah, untuk menjaga kehormatan dan derajat manusia. Iya, untuk samawa ya. Apa itu samawa? Sakinah. Nah, dengan menikah kita akan menjadi orang yang sakinah. Sakinah itu tenang. Mawaddah. Apa itu mawaddah? Cinta. Dari ketenangan timbul cinta, dari cinta timbul sayang-sayangan. Nah, itulah materi kemarin yang sudah kita pelajari. Alhamdulillah masih ingat. Kita melanjutkan yaitu materi. Silakan kalian amati gambar di layar. Gambar di layar itu apa itu? Gambar apa itu? Nah, itu ada gambar apa itu? Gambar, nggak tulisan gambar apa itu? Gambar Ka'bah. Ka'bah itu di mana? Di Mekah. Jadi Mekah. Terus artinya ada apa itu? Ada garis perjalanan Islam, maksudnya Islam sampai ke Nusantara. Itu namanya apa itu? Peta perjalanan masuknya Islam ke Nusantara. Silakan kalian lihat gambar yang ada di buku kalian.
Buku kalian ini ada gambar. Nah, gambar satu itu siapa? Kiai Ahmad Dahlan. Siapa dia? Dia pendiri Muhammadiyah. Kemudian gambar yang kedua, Kiai Hasyim As'ari. Siapa dia? Dia pendiri. Itu merupakan tokoh-tokoh penyebar agama Islam. Nah, kita lanjutkan, yaitu materi masuknya penyebaran agama Islam. Silakan kalian lihat gambar di layar. Jadi penyebaran agama Islam tidak gampang seperti membalikkan kedua telapak tangan. Butuh waktu dan butuh strategi untuk menunjukkan menyebarkan agama Islam. Yang pertama yaitu dari jalur apa? Perdagangan dulu ya, perdagangan atau perkawinan, kemudian kesenian, pendidikan, politik, tasawuf. Berarti ada berapa jalur itu? 6 jalur. 6 jalur: perdagangan, kesenian, pendidikan, politik, perkawinan, dan tasawuf. Di antaranya cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Dan kemudian faktor-faktor yang menyebabkan agama Islam dapat berkembang cepat di Indonesia. Itu yang pertama, syarat masuknya Islam sangat mudah, dengan cara mengucapkan kalimat syahadat saja, atau terkenal istilahnya Wali Songo dulu namanya Sekatena itu dari kata syahadat. Jadi ketika ada suatu acara gamelan atau acara desa ritual, para wali menghimbau untuk membaca sekaten atau syahadat, sehingga pada waktu itu masyarakat berubah, asalnya agamanya Hindu atau Buddha menjadi agama Islam karena syaratnya mudah, yaitu dengan cara cukup membaca 2 kalimat saja. Yang kedua, upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana dibanding dengan umat-umat lain agama Islam. Tidak butuh biaya dan tidak ribet. Kemudian yang ketiga, agama Islam yang menyebar ke Indonesia disesuaikan tradisi Indonesia dan dilakukan secara damai, tidak terpaksa. Kemudian yang keempat, agama Islam tidak mengenal kasta dan setiap manusia adalah sama, sehingga banyak diterima di kalangan masyarakat. Kemudian yang kelima, faktor politik, yaitu runtuhnya Sriwijaya dan Majapahit pada waktu itu, sehingga kemungkinan besar kesempatan Islam bisa menguasai setelah runtuhnya Sriwijaya dan Majapahit. Teori masuknya agama Islam banyak sekali. Di antaranya yang pertama yaitu teori Sunan Bergonde. Sunan Bergonde ini seorang apa itu Yahudi. Dia terkenal dengan ahli sejarah, dan konon ceritanya dia termasuk orang yang memperpecah belah ya, kesatuan di Indonesia. Karena ini dia itu orang Belanda, tapi darahnya darah Yahudi. Kemudian yang kedua, Sucipto Wiryosuparto. Kemudian yang ketiga, Husein Jayadiningrat. Ini alhamdulillah masih hidup Pak Husein. Usianya sekitar 80 tahun sebagai saksi sejarah. Kemudian yang keempat, Abdul Malik Amrullah. Tapi ini sudah lama. Kemudian yang kelima, Pak Al-Wisya. Nah, ini gambarnya Sunan Bergonde. Kemudian ini Pak Husein, ini Pak Abdul Malik Amrullah ALK, pernah menjabat sebagai menteri. Kemudian ini Pak Al-Wisya. Kemudian ada teori-teori yang pertama yaitu teori Mekah. Teori Mekah ini mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah abad ke-7 Masehi. Teori ini dikemukakan oleh Hamka. Kemudian lanjut teori Gujarat. Teori Gujarat ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam di Indonesia berasal dari Gujarat, bukan dari Arab. Seperti
Sekitar abad 7 sampai 13. Kemudian teori Persia. Teori Persia ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam berasal dari Persia, bukan dari Arab, tapi dari Persia. Persia itu daerah Iran sekarang. Itu teori-teori yang mengatakan, ini ada teori Cina juga, bahwa agama Islam itu berasal dari Cina. Ada namanya itu Fatimah Chengdu. Kemudian bukti masuknya Islam yang pertama berita Arab, berita dari Marco Polo, makam Sunan Malik As-Saleh. Kemudian berita dari Ibnu Battuta, kompleks makam Islam, berita dari Mabuan, makam Malik Mawlid Ibrahim dan tulisan Fatimah binti Maimun yang ada di Kampung Darus. Itulah masuknya agama Islam di Indonesia. Anak-anakku yang saya banggakan, itulah materi masuknya agama Islam di Nusantara. Ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Siapa namanya? Irfan. Ya, silakan pertanyaannya yang pertama. Dari ketiga teori tadi, kira-kira mana yang paling kuat tentang masuknya Islam di Nusantara? Jadi ada teori-teori tadi apa? Teori satu apa? Teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia. Ini ada pertanyaan dari temanmu. Dari ketiga teori mana yang lebih kuat beserta argumentasi? Oke, nanti kita diskusikan. Nomor 2, pertanyaan yang kedua siapa? Yang bertanya? Silakan. Silakan. Oh iya, siapa? Kira-kira ayo. Sebutkan jalur masuknya Islam ya di Nusantara. Kemudian yang ketiga, yang bertanya, pertanyaan ketiga, siapa namanya? Ya Pak Jian, silakan. Sebutkan tokoh-tokoh penyebar Islam, Pak. Ya, tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Nusantara. Jadi ada 3 pertanyaan ya dari teman-teman kalian. Nanti silakan pertanyaan tadi didiskusikan.
terdapat teori masuknya agama Islam di Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India, melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Kedua, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa dari para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13. Dan untuk menjawab pertanyaan teman kami, secara ilmiah, teori Mekah yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara. Presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Apa ada mungkin yang bisa ditanyakan? Saya bertanya, dari ketiga teori tadi, mana yang mendekati kebenaran? Terima kasih. Sudah. Pertanyaannya apa? Bilangi. Dari ketiga teori tadi, mana yang mendekati kebenaran? Di teori 3, teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, mana yang lebih mendekati beserta argumennya? Silakan dijawab. Terima kasih. Secara ilmiah, teori Mekah yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara lebih awal, lebih penting untuk dibuktikan. Jika bukti-bukti teori Mekah telah dianggap memadai secara ilmiah, maka teori lain yang menyatakan kedatangan Islam sekitar abad ke-13 atau sebagainya tidak perlu lagi dibuktikan. Ada salah satu bukti makam kuno di komplek pemakaman Mahligai di Barus, di batu tulisannya tertulis Syekh Ruknuddin, wafat tahun 672 Masehi. Jadi lebih mendekati teori Mekah, karena dibuktikan dengan makam di kampung Barus. Daerah mana itu? Sumatera. Itu sekitar tahun berapa? 672 Masehi. 72. Berarti masuk abad ke-7. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan dan perhatiannya. Kami dari kelompok 1 izin jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 telah mempresentasikan diskusinya. Jadi kesimpulannya sudah disebutkan tadi, yaitu ada 3 jalur. Jalur yang mendekati kebenaran yaitu jalur Mekah dibuktikan dengan tulisan yang ada di kampung Barus. Silakan kelompok yang kedua untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kami bahas tadi tentang Tuhan yang disebutkan jalur masuknya Islam di Nusantara. Jalur masuknya Islam di Nusantara ada 6, salah satunya perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian, dan politik. Dan yang mendominasi adalah perdagangan dan juga perkawinan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Ya. Tolong jelaskan proses penyebaran agama Islam melalui jalur perdagangan. Baik, dari jalur perdagangan, berawal dari perdagangan dengan Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat memakai peranan penting dalam penyiaran agama Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia melalui media perdagangan terjadi pada tahap awal, yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 Masehi hingga 16 Masehi. Jadi di antaranya penyebaran agama Islam banyak sekali, ada 6 ya: perkawinan, perdagangan, kesenian, pendidikan, politik, tasawuf. Di antaranya perdagangan yaitu pedagang dari Arab, Gujarat, Persia melaksanakan perdagangan di Semenanjung, Malaka, Sumatera, terus akhirnya berinteraksi dengan masyarakat, terus akhirnya terjadi komunikasi dari perdagangan, terus
terus akhirnya timbul perkawinan, dan akhirnya timbul politik, pendidikan, kesenian, terus akhirnya menjadi perkampungan Islam. Akhirnya Islam menyebar di Indonesia. Baik itu? Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Untuk kelompok yang ketiga silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang pertanyaan nomor 3 tadi, tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Nusantara. 1 ada Sunan Gresik, 2 Sunan Ampel, 3 Sunan Bonang, lalu ada Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Jelaskan tokoh penyebaran Islam di Nusantara, yaitu Sunan Derajat. Ya, Sunan Derajat siapa itu? Sunan Derajat nama aslinya adalah Raden Saifuddin. Beberapa sumber sejarah mengatakan ia adalah putra dari Sunan Ampel. Ia berdakwah ke sebuah desa kecil bernama Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kemudian mendirikan musola atau surau yang dimanfaatkan sebagai tempat ibadah. Jadi tokoh-tokoh penyebar agama Islam sebelum penjajahan itu terkenal dengan wali songo. Yang pertama Sunan Ampel, Maulana Malik, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kali, Sunan Kudus, terus Sunan Gunung Jati. Jadi ada 9. Setelah para tokoh penyebar agama Islam di Nusantara, andai kan tidak ada wali songo, kita tidak bisa memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Yang lain? Sudah cukup? Kalau sudah cukup ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku telah mempresentasikan diskusi kalian. Saya hanya bisa menyimpulkan materi di pagi hari ini. Yang pertama, proses masuknya berkembangnya agama Islam di Indonesia banyak berbagai macam pendapat. Yang pertama, abad ke-7. Siapa yang mendukung abad ke-7 ini? Yaitu Profesor Dr. Hamka, Zainal Abidin Abbas. Kemudian yang kedua, Islam masuk abad ke-11, ya, didasarkan adanya makam Fatimah di Gresik. Kemudian yang ketiga, masuknya abad ke-13. Ini catatan dari Marco Polo, tapi ini dari kalangan non-Islam. Kemudian yang keempat, pendapat ini didasarkan pada berita dari Mawan yang pernah singgah di Gresik. Di situ banyak melihat banyaknya masyarakat Islam. Jadi banyak pendapat, hanya saja tadi kalian sudah mencari pendapat, menganalisa yang lebih kuat, yaitu pendapat teori Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan agama Islam dapat berkembang cepat. Yang pertama, mudah sekali, cukup mengucapkan syahadat, upacara sederhana. Kemudian agama Islam menyebar sesuai dengan tradisi Indonesia. Kemudian agama Islam tidak mengenal kasta dan faktor politik. Any question please? No, alhamdulillah. Jadi saya kira sudah cukup materi masuknya Islam di Nusantara. Ya, silakan kalian mengerjakan tes. Silakan ambil HP-nya dibuka. Tadi kalian sudah mengerjakan pretest. Nilainya jangan sampai setelah kalian mengikuti pembelajaran nilai post-test di bawah. Usahakan naik. Kasih waktu 5 menit, silakan kalian kerjakan.
Buka HP kalian. HPTP Bidli masuknya Islam di Nusantara. Ya, sudah cukup waktunya. Sudah terkirim semuanya. Alhamdulillah, ternyata nilainya alhamdulillah bagus-bagus semuanya. Lagi yang nilainya 60 jadi 80, yang 80 jadi 90. Ya, terima kasih. Ternyata kalian sudah tuntas di KPM materi masuknya Islam di Nusantara. Untuk penutup, saya akan membuat silakan nanti kalian membuat rangkuman materi yang telah kalian diskusi tadi. Ada 3 pertanyaan dan nanti dikumpulkan. Jangan lupa dikumpulkan. Nanti terkasih link untuk pengumpulan tugas seperti biasanya. Kemudian jangan lupa karena ini materi masuknya Islam sudah selesai dan cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan? Sudah tidak ada? Alhamdulillah, karena sudah selesai waktunya, materi sudah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada kekurangan, kesalahan mohon dimaafkan.